Baik, menarik ya untuk melihat tapi seperti apa. Saya rasa kalau penghargaan itu sesuatu yang baik ya, karena ini bukan, kita tidak berkompetisi dengan lagu-lagu yang tadi masuk ke dalam mail, email, pendatang baru, band, segala macam itu dikurasikan. Jadi peran kami sebagai rumah musik Indonesia, ya, jadi bilang seperti itu. Karena kita selalu punya tagline bahwa musik Indonesia juara. Kenapa? Karena kita percaya bahwa sekarang ekosistem musik Indonesia itu sangat luar biasa. Makanya kami menghadirkan Bapak Pak, satu ibu yang luar biasa di kanan tadi. Karena tanpa mereka, teman-teman ini tidak ada panggung. Salah satunya. Jadi tepuk tangan juga buat teman-teman prinsipal yang selalu memperhatikan membuat acaranya. Bahkan salah satunya kemarin sampai nyebrang ke negeri jiran ya. IP-nya sampai dibawa ke sana gitu. Itu yang tepuk tangan tuh. Sampai bikin di Malaysia. Jadi ekosistem itu yang mau kita kembangkan. Jadi kita sebagai platform lokal di bawah Telkom Group, kami di bawah Muat Media membuat event ini semoga berkelanjutan terus. Apalagi dengan dukungan Ekraf tahun ini, tepuk tangan semuanya teman-teman buat Ekraf. Karena kami nanti akan jalan di rumah kota. Jadi langsung minggu ini kita akan terbang ke Makassar untuk mencari bakat baru. Jadi ada satu kategori yang hari ini belum diumumkan. Nanti mungkin dua itu atau Denboy akan bisa bercerita apa itu programnya. Karena kita ingin mensupport musik Indonesia lewat talent-talent tadi itu ke beberapa kota. Jadi kita akan jalan ke Makassar, ke Medan, terus ke Bandung, ke Jogja, terus ke Bali. Harapannya tahun depan 50 kota ya, RCTI langsung ditodong nih. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi sebagai kurator ya ternyata dan juga merupakan rumah musik Indonesia. Denboy yang ganteng ya. Kurang lebih 2 minggu, ya, 2 mingguan. Kita membuka vote untuk bukan vote, kita membuka subscription lewat Langitku. Jadi kita kebetulan punya agregator ya, namanya Langitku. Jadi talent-talent seluruh Indonesia itu kita minta untuk upload lagunya ke situ. Nanti dikurasi oleh teman-teman dari Voka ini dengan dukungan Ekraf tentunya. Tapi kalau hanya submit doang kan nggak seru, makanya kita perlu datang ke kotanya. Jadi makanya tadi saya bilang kita akan datang ke Makassar, ke Medan, ke Jogja, Bandung, terus Bali. Jadi di situ nanti kita akan memberikan mentor kepada mereka-mereka. Terus kemudian harapannya ketika udah di mentor masih Indonesia Musik Award tahun 2026 dan dimunculkan di festival mereka pastinya. Main di Synchronize, main di Pesta Pora, main di Yogyakarta, main di Soul Project dan juga di Soul Fest. Gitu sih. Jadi ekosistemnya berkelanjutan gitu. Baik, oke. Karena bila apalagi musik-musik dari timur ya sekarang itu pasti pada melihat kan bapak-bapak yang ada di sana gitu. Streamingnya luar biasa dan lagu-lagu itu viral nggak hanya di sini tapi di worldwide gitu. Dan kita harapannya dengan adanya Langit Musik dengan nanti roadshow dengan sinergi suara itu akan mendapatkan banyak bakat-bakat baru ya. Yang harapannya itu juga memperkaya ekosistem musik Indonesia. Nanti mereka juga menjadi headliner baru di beberapa festival yang kebetulan foundernya ada di sini semuanya dan bisa jadi muncul di final Indonesian Idol gitu ya Mbak ya. Kenapa enggak gitu? Itu sih. Baik, menarik ya untuk melihat tapi seperti apa. Saya rasa kalau penghargaan itu sesuatu yang baik ya, karena ini bukan, kita tidak berkompetisi dengan penghargaan yang lain. Artinya penghargaan dengan stimulus itu apresiasi. Saya rasa semua yang ada di industri musik ini atau industri apapun, namanya ada sebuah apresiasi yang memang secara objektif diberikan, itu kan akan memberikan semangat lebih, tambahan lebih. Jadi buat kami banyaknya penghargaan demikian, baik yang kami selenggarakan maupun pihak lain menyelenggarakan, itu adalah hal yang baik dan tentunya tetap dijaga prestisnya supaya tetap objektif. Dan kalau kami di MNC Group pada saat kami punya event-event seperti itu adalah komitmen bukan hanya memberikan apresiasi kepada para pelaku industri, tapi yang paling penting kami kan industri media. Jadi kami tetap harus memberikan hiburan yang menarik ke penonton di rumah, baik yang penonton langsung dari televisi ataupun sekarang sifatnya udah streaming ya. Jadi buat kami kalau orang bilang TV nggak penting, saya agak berbeda karena buat kita orang tetap nonton TV, hanya caranya yang berbeda karena lebih banyak orang menonton melalui handphone atau gadget apapun. Tapi sebagai tayangan hiburan, saya rasa untuk di Indonesia TV itu berperan masih sangat besar dan penting untuk memberikan hiburan-hiburan yang gratis sifat. Terima kasih Ibu dan kontribusi dari industri musik terhadap target pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, salah satunya melalui diselenggarakannya Indonesian Music Awards 2020.
Jadi ini terima kasih Mbak Cita dan Rara ya. Terima kasih. Ini kalau bicara soal kontribusi dari industri musik terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, gitu ya, terutama gitu ya. Nah ini musik ini merupakan salah satu subsektor yang ada di industri kreatif Indonesia yang diurus oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu sebenarnya ada 17 subsektor. Musik ini satu di antaranya, tapi juga musik ini yang pertumbuhannya itu paling pesat untuk menjadi kontribusi pergerakan ekonomi nasional gitu. Jadi itu yang menjadi concern kami, kenapa kami ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, RCTI, Musik Nuon, kemudian Pop Hari Ini gitu ya, juga dengan tentunya pelaku-pelaku ekraf dari berbagai daerah tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Habib juga gitu ya. Jadi kontribusinya sangat besar gitu. Nah ini kalau soal angka itu sudah pernah dirilis juga oleh BPS gitu ya, tapi ini salah satu gerak nasional. Ternyata Indonesia musikalitasnya satu negara tuh luar biasa sekali ya. Oke, yaitu Sinergi Suara Awards. Nah, yang merupakan kategori tambahan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, apa yang melatar belakangi Kementerian Ekonomi Kreatif mengadakan kategori tersebut? Oke, ini soal kategori, salah satu kategori baru ya dari Indonesian Music Award gitu ya. Ini yang Sinergi Suara Award. Nah ini Sinergi Suara ini adalah salah satu program ya gitu ya yang kita peruntukkan untuk mencari talenta kreatif sebetulnya, mengangkat atau skill up gitu ya dari talenta-talenta yang sebelumnya dijaring oleh teman-teman dari misalnya RCTI ini kan punya Indonesian Music Award, ada Indonesian Idol juga yang menyaring dari daerah-daerah gitu ya. Nah ini dari apa yang sudah dilakukan oleh partner gitu ya, artinya dengan orang mitra-mitra kita itu kita skill up agar akses distribusi dan komersialisasinya makin terbuka lebar gitu loh, karena subsektor musik gitu kan bagian dari industri kreatif ini tidak hanya berkarya tapi juga harus bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Dan Sinergi Suara ini tadi sempat di spill sedikit sama Mas Adib sama juga Denpo ini gitu ya. Ada yang pertama kita lakukan tahun ini itu di 5 kota bekerjasama dengan Pop Hari Ini dan Nuon gitu ya, juga RCTI gitu untuk yang Indonesian Music Award-nya. Nah itu 5 kota dulu. Tahun depan moga-moga kalau misalnya RCTI ikut, tadi kata Bang Adi bisa 50 kota gitu kan. Itu lebih banyak lagi pelaku-pelaku ekraf di subsektor musik yang bisa kita jaring bersama. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu. Ini tadi mirip apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini ya, bahwa penghargaan ini penting ya, gitu ya. Penghargaan ini penting karena di sini kita juga memberikan semangat, selain semangat juga ini sudah terkurasi kan gitu ya. Jadi sudah terpilih mana-mana yang layak dapat penghargaan, sehingga di sini pemerintah kemudian hadir untuk makin membuka jalur distribusi untuk tadi perputaran ekonominya berjalan dari industri ini. Jadi penghargaan musik ini sih penting banget ya ada gitu ya untuk awareness-nya orang gitu ya, bahwa ini yang dapat penghargaan ini kan punya nilai lebih pasti gitu ya. Jadi kalau bicara soal pentingnya hampir sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dini, bahwa penghargaan ini sangat penting. Terima kasih Ibu. Saya Misal